tolong dimatikan aja. Insya Allah kajian akan segera dimulai. Ustaz, yang terkadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita ke salah satu taman di antara taman-taman surga di dunia, Allah pula lah yang akan memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini Allah bimbing untuk meluruskan niat-niat kita. Kita hadir di majelis ilmu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka raf'ul jahli, mengangkat kejahilan dari diri-diri kita, dalam rangka mengamalkan ilmu dan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar mampu menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah di atas basirah. Salawat dan salam
Semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk iltizam, untuk istiqamah di atas petunjuk, di atas syariat, di atas sunnah yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tema pembahasan kita di pagi hari ini adalah tema yang sangat penting, yaitu tentang meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang beriman meyakini bahwasannya tidak ada teladan yang lebih baik untuk kita ikuti melainkan keteladanan yang dicontohkan oleh manusia termulia, oleh Rasul termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meneladani Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah bagian dari konsekuensi keimanan, dari konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Tatkala kita berikrar, tatkala kita mempersaksikan bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kita ucapkan dalam kalimat syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka di antara konsekuensi kalimat syahadat tersebut adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Menjadikan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu dibangun di atas 4 perkara. Konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah, tatkala kita meyakini bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan tersebut ya melazimkan kita kepada 4 hal. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam hadis-hadis beliau, di dalam sabda-sabda beliau. Orang-orang beriman wajib meyakini kebenaran setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang kedua adalah wamtithaluhu fima amar. Orang-orang beriman wajib berusaha untuk menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu yang bisa dia usahakan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Di antara konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya orang-orang beriman berusaha menjauhi dan meninggalkan segala perkara yang diwanti-wanti dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, di antara konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah, kata para ulama, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Orang-orang beriman tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 perkara jamaah yang Allah muliakan yang menjadi konsekuensi syahadat
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meneladani Nabi yang mulia, baik dalam perkara akidah, baik dalam perkara ibadah, ataupun dalam hal suluk, dalam perkara akhlak dan muamalah, adalah cerminan ya dari kejujuran syahadat kita tatkala kita menyaksikan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengkaji, kita mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lebih mencintai Nabi. Ya. Agar kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala seseorang ya, dia tidak mengenal Nabi, tidak mengenal karakter dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sulit bagi dia untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara cara untuk meningkatkan kualitas cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan mempelajari bagaimana akhlak beliau, bagaimana karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang Allah muliakan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang remeh dalam agama. Ya. Mencintai Nabi yang mulia itu bukan perkara yang kecil dalam agama kita. Kenapa? Karena mencintai Rasulullah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib bagi orang-orang beriman. Ya. Maka setiap mukmin dan mukminah wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Ya. Daripada kita mencintai diri-diri kita. Kecintaan seorang mukmin terhadap Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ya wajib lebih tinggi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita, daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Ya. Karena itu di antara syarat iman. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi au min waladihi au minan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menjadikan diriku lebih dia cintai daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, daripada cintanya kepada anak-anaknya, dan daripada cintanya kepada manusia seluruhnya. Ya. Maka seorang mukmin tidak mungkin sampai pada tingkatan kamalul iman, iman yang sempurna, sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada semua sesuatu, daripada semua manusia, kecuali cintaku kepada diriku ya Rasulullah. Ya. Umar menjadikan cintanya kepada dirinya lebih utama daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ditegur oleh Nabi, "La ya Umar, tidak wahai Umar." Ya. Tidak, bukan seperti itu cinta seorang mukmin. Maka kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Maka di kali yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru benar wahai Umar. Ya.
Karena konsekuensi iman mengharuskan seorang mukmin untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya, ya, sampai di atas cintanya kepada dirinya sendiri, ya. Oleh karenanya kita belajar tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan busra, memberikan kabar gembira bagi seorang mukmin yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Ya, seseorang akan dibangkitkan di hari kiamat dan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Maka cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah roja, harapan. Ya, harapan bagi kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang yang kita cintai, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya, dari jalan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya datang seorang Arab Badui menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun orang tersebut tidak bisa menyaingi amalan-amalan mereka." Ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun dia tidak mampu menandingi amalan-amalan kebaikan kaum tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi yang mulia, "Al-mar'u ma'a man ahab." Wahai fulan, sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa setelah hidayah Islam, melainkan gembiranya mereka tatkala mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Ya. Ini hadis yang membuat sahabat-sahabat Nabi sangat bergembira tatkala dikabarkan kepada mereka bahwasanya seorang hamba di hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, "Wa ushhidullah anni uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan saya persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Anas bin Malik mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku persaksikan bahwasannya Anas bin Malik mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Dan aku berharap bahwasannya aku akan dikumpulkan bersama mereka, meskipun aku tidak mampu beramal seperti amal-amal mereka. Ya, ini harapan Anas bin Malik yang menunjukkan bahwasannya mencintai orang-orang yang mulia, mencintai orang-orang yang saleh adalah sebuah keutamaan. Ya. Karena ada harapan kita dikumpulkan bersama mereka. Ya, bersama orang-orang yang saleh tersebut. Maka kita berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara caranya dengan cara mempelajari dan mengkaji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang Allah muliakan. Poin pertama yang kita bahas tentang definisi akhlak. Apa itu akhlak? Ya, apa itu akhlak?
Kita sering mendengar kata akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Apa makna akhlak? Kata para ulama, definisi akhlak fil lughah secara bahasa, kata akhlak di dalam bahasa Arab itu bentuk jama' dari kata al-khuluq. Ya, bentuk jama' dari kata al-khuluq. Al-khuluq mufrad, jamaknya al-akhlaq. Wa huwa at-tab'u was-sajiyah. Dan akhlak ya, secara bahasa itu maknanya at-tab', ini tabiat. Tabiat. Ya. Was-sajiyah. Sajiyah yakni tabiat. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam Ibnu al-Athir rahimahullahu taala di dalam kitab Gharibul Hadits. Jadi akhlak secara bahasa artinya tabiat. Ya. Yang namanya tabiat imma sifatnya positif, imma sifatnya apa? Sifatnya negatif. Ya. Ada tabiat yang sifatnya baik, seperti apa? Seperti yakni kelemah lembutan, seperti kedermawanan. Ini tabiat-tabiat yang baik. Ada tabiat-tabiat yang sifatnya buruk. Seperti apa? Temperamental, mudah marah, ya, atau dusta. Ini tabiat-tabiat yang buruk. Maka makna akhlak secara bahasa itu tabiat secara umum. Baik yang sifatnya positif ataupun yang sifatnya negatif. Adapun akhlak secara istilah, kata para ulama, maka kata akhlak itu memiliki dua pengertian. Ya, kata akhlak memiliki dua pengertian. Ada makna umum dan ada makna khusus. Akhlak secara istilah ada makna umum, ada makna khusus. Adapun makna umum dari kata akhlak, kata para ulama, yutlaqu ala sifat allati taqumu bin nafsi ala sabilir rusukh wa yastahiqul mawsufu biha al-madhu awidh-dham. Kata akhlak secara istilah yakni as-sifah. Sifat allati taqumu bin nafs, yang ada di dalam jiwa seseorang. Ya, sifat yang ada dalam jiwa seseorang. Ala sabilir rusukh, yang sifatnya mengakar. Ya. Yakni karakter atau sifat yang mengakar, yang ada dalam jiwa seseorang. Itu namanya akhlak. Ya, karakter yang mengakar, yang ada dalam jiwa seseorang. Yang mana orang yang memiliki karakter tersebut ya yastahiq, berhak untuk dipuji atau berhak untuk dicela. Itu namanya akhlak. Ya. Karakter yang sifatnya kuat, yang mengakar dalam jiwa seseorang, yang dengan karakter tersebut dia bisa dipuji atau sebaliknya bisa dicela. Tergantung karakternya apa. Karakternya positif atau negatif. Kalau karakter yang dia punya positif, maka dia berhak untuk apa? Untuk dipuji. Kalau karakter yang dia punya sifatnya negatif, maka dia berhak untuk dicela. Ini makna akhlak secara umum. Adapun makna akhlak secara khusus, kata para ulama, maknanya adalah wa yutlaqu 'ala tamassuk bi ahkami syar'i wa adabihi fi'lan wa tarkan. Ya, makna akhlak secara khusus yakni tamassuk, berpegang teguh. Bi ahkami syara', berpegang teguh di atas hukum-hukum syariat. Ya. Wa adabihi, dan adab-adab agama, fi'lan wa tarkan. Ya.
baik dalam perkara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Baik, saya ulang. Definisi akhlak secara khusus maknanya berpegang teguh di atas hukum-hukum syariat, ya, dan adab-adab syariat dalam mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Yakni orang yang berakhlak dalam makna khusus, dalam makna syar'i, itu mencakup perkara akidah, mencakup perkara apa? Perkara ibadah, dan mencakup perkara muamalah. Ya. Adapun makna akhlak secara umum itu biasanya terkait dengan apa coba? Terkait dengan muamalah dengan orang lain. Ya. Kalau kita mendengar kata akhlak, maka yang tergambar adalah bagaimana seseorang bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain. Ya. Tapi akhlak dalam apa? Makna agama, dalam makna syar'i itu bukan hanya masuk dalam bab muamalah. Ya. Tapi juga masuk dalam bab apa? Dalam bab akidah, masuk juga dalam bab ibadah. Ya. Karena seorang mukmin tidak mungkin dikatakan berakhlak secara syar'i kecuali tatkala dia berjalan di atas akidah yang sahihah, di atas tauhid yang benar. Ya. Seorang hamba tidak dikatakan berakhlak secara syar'i melainkan tatkala dia berusaha untuk beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna akhlak, ya, di dalam agama itu mencakup segala urusan agama kita. Baik dalam masalah akidah, baik dalam urusan ibadah, ataupun dalam perkara muamalah. Ya. Dan akhlak dalam 3 aspek tersebut semuanya dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana berakhlak yang benar kepada pencipta kita. Hablum minallah. Ya, bagaimana kita berusaha mentauhidkan Allah, bagaimana kita berusaha untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah dengan benar kepada Allah, dan juga hablum minan nas. Nabi mengajarkan kita bagaimana kita bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Ya. Jadi makna akhlak di dalam agama itu sifatnya luas. Ya, bukan hanya masuk dalam bab muamalah, tapi masuk dalam perkara akidah dan juga perkara ibadah. Ya. Maka seorang mukmin yang berakhlak adalah seorang mukmin yang berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan agamanya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Perlu kita ketahui, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul risalah Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mustafa. Apa makna Al-Mustafa jemaah? Al-Mustafa yakni Al-Mukhtar, orang yang dipilih. Siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencela orang-orang ahli kitab, ya, tatkala mereka hasad, tatkala mereka dengki, ya, ketika mereka tahu ternyata nabi akhir zaman yang mereka tunggu dari kalangan bangsa Arab, ya, dari kalangan keturunan Ismail, ya, padahal mereka berharap
bahwasannya nabi akhir zaman tersebut datang dari golongan mereka. Ya. Allah mencela orang-orang ahli kitab, ya, bahwasannya hak memilih seseorang menjadi seorang nabi dan rasul itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan hak manusia. Ya. Allah yang berhak memilih nabinya dari kalangan siapapun. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memilih Ibrahim sebagai seorang nabi, sebagaimana Allah memilih Yakub sebagai seorang nabi, maka dialah Allah yang punya hak mutlak untuk mengangkat Muhammad bin Abdullah sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Ya. Maka orang-orang ahli kitab, mereka bukannya tidak tahu bahwasanya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, bahkan mereka mengenal secara persis ciri-ciri rasul yang terakhir tersebut. Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang ahli kitab itu mengenali sosok Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Ini enggak samar bagi mereka. Namun kesombongan mereka, hawa nafsu mereka menghalangi mereka dari iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempersiapkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemikul risalah yang Allah jadikan sebagai penutup semua agama. Yang Allah jadikan sebagai penutup semua nabi dan rasul. Ya, maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, Allah tampakkan akhlak-akhlak tersebut ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan akhlak Nabi itu bukan hanya datang setelah Nabi diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur di kalangan bangsa Arab sebagai orang yang akhlaknya sangat tinggi, akhlaknya sangat mulia. Dan itu semua dipersaksikan oleh mereka, oleh orang-orang kufar Quraisy yang memerangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai orang kufar Quraisy mengatakan, ya, kita ini tidak yakni membenci akhlak Muhammad. Kita tidak memerangi akhlak Muhammad, tapi yang kita benci adalah apa yang dia dakwahkan. Ya. Yang kita tidak suka adalah dakwahnya Muhammad. Secara tabiat, secara akhlak, ya semua tahu bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempersaksikan, ya, bagaimana akhlak Nabi sebelum diangkat sebagai seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan wahyu yang pertama di Gua Hira. yakni awal-awal surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tatkala turun malaikat Jibril, ya, mendatangi Nabi di Gua Hira, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sangat ketakutan. Maka Nabi yang mulia turun, ya, ke rumah beliau menemui istri beliau Khadijah. Sesampainya Nabi di rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar yang beliau alami di Gua Hira bersama malaikat Jibril alaihi salam. Nabi sampaikan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Wahai istriku, wahai Khadijah, sungguh aku khawatir dengan kondisi diriku. Ya. Lihat apa yang disampaikan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan yakni tazkiyah,
yang menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu kepada Nabi. Kata Khadijah radhiyallahu anha, "Kalla wallahi." Sekali-kali tidak demi Allah. Ya. "Ma yukhzikallahu abadan." Wahai Muhammad, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghinakan engkau. Ya. Demi Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dirimu, tidak mungkin. Lalu kemudian Khadijah berdalil. Dengan apa beliau berdalil? Dengan akhlak dan karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah, "Innaka la tasilur rahim." Sesungguhnya engkau adalah orang yang gemar menyambung tali silaturrahim. Akhlak apa bukan jemaah? Akhlak. Ya. Orang yang gemar menyambung tali silaturrahim, menyambung ukhuwah, ya, hubungan kekerabatan. Ya. Wa tahmilul kalla. Engkau ini senantiasa membantu, ya, keluarga kerabat yang membutuhkan. Wa tuksibul ma'dum. Engkau senantiasa membantu orang-orang yang tidak berada, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Wa tuqrid dhaif. Engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau wahai Muhammad senantiasa menolong, ya, orang yang berada di pihak yang benar. Ini hujjah Khadijah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil beliau? Dalil Khadijah adalah karakter dan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita tahu bahwasannya seseorang yang dia berjalan di atas akhlak yang mulia pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang yang dia berjalan di atas akhlak yang baik, di atas akhlak yang terpuji, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnatullah, ketentuan Allah yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya, bahwasannya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan seseorang yang dia dapatkan itu sesuai dengan jenis amal yang dia lakukan. Tatkala seseorang berjalan di atas akhlak yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dirinya. Maka Khadijah dengan yakin bahwasannya apa yang menimpa suaminya, ya, itu bukan perkara yang menghinakan beliau, tapi justru kemuliaan yang akan didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan karakter dan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki karakter terbaik sebelum beliau diangkat sebagai seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kisah, ya, yakni renovasi Ka'bah. Kisah renovasi Ka'bah, hadisnya sahih. Ya, di mana pada suatu saat orang-orang kufar Quraisy ingin merenovasi Ka'bah, ya, memperbaiki Ka'bah. Dan kejadian tersebut terjadi, ya, di masa muda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Sampai pada suatu saat orang-orang kufar Quraisy mereka berselisih, ya. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisinya? Ya, mereka semua bahu-membahu untuk membangun kembali Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Ya, sampai tatkala apa? Pada satu saat mereka berselisih tentang siapa sosok yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya. Maka kemudian mereka bersepakat
bahwasannya yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali datang di keesokan hari. Ya, siapa yang datang pertama kali, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut pada posisi. Maka di hari berikutnya ternyata yang datang pertama kali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Maka tatkala orang-orang kufar Quraisy melihat ternyata orang yang pertama kali datang adalah Muhammad, apa kata mereka? Ya, datang kepada kita Al-Amin, orang yang amanah. Ya, mereka menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin. Ini tazkiyah dari mereka, bahwasanya sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat amanahnya. Maka mereka semua sepakat, ya, bahwasanya orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tazkiyah dari mereka. Kemudian di antara dalil yang lain, jamaah yang Allah muliakan, adalah persaksian dari Abu Sufyan, yang mana pada saat bersaksi Abu Sufyan dalam kondisi masih musyrik, belum masuk Islam. Namun dia berani bersaksi tentang keagungan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bersaksi adalah sosok Raja Romawi, ini Heraklius, yang mempersaksikan keagungan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis Bukhari dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas bercerita tentang kejadian yang dialami oleh Abu Sufyan. Dan kita tahu Abu Sufyan pada waktu itu ya termasuk pentolan orang-orang kufar Quraisy yang memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun beliau adalah sosok yang sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Abu Sufyan menggambarkan bagaimana tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Ibnu Abbas, anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy. Bahwasannya Abu Sufyan mengabarkan tatkala Abu Sufyan berada di Syam, Syam bersama rombongan dagang Quraisy, ya, maka Heraklius memerintahkan ya pasukannya untuk memanggil orang-orang Arab itu. Maka mereka dihadapkan. Ini rombongan orang-orang Arab yang dipimpin oleh Abu Sufyan di saat itu dibawa untuk menemui Raja Romawi. Dan kejadian ini terjadi di tahun 6 Hijriah. Ya, pada saat terjadi Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang Mekah. Maka rombongan Abu Sufyan dihadapkan di hadapan Raja Romawi, yakni Heraklius. Fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu 'udhama'ur Rum thumma da'ahum wa da'a biturjumanihi. Kata Ibnu Abbas, kemudian Heraklius ya menghadirkan selain rombongan Abu Sufyan, beliau juga menghadirkan penerjemah, ya, yang menerjemahkan bahasa Arab kepada bahasa mereka, ya, kepada bahasa Romawi. Kemudian Heraklius bertanya kepada rombongan orang-orang Arab tersebut, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Wahai orang-orang Arab, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan seorang laki-laki dari kalangan kalian, dari kalangan bangsa Arab,
yang dia mengklaim sebagai seorang nabi. Karena Heraklius sampai kabar kepada beliau bahwasannya di tengah-tengah bangsa Arab itu ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Maka dia bertanya kepada rombongan tadi, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan laki-laki tersebut? Maka Abu Sufyan berkata, ana aqrabuhum nasaban. Saya yang paling dekat nasabnya dengan laki-laki tersebut. Ya, karena memang Abu Sufyan masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Heraklius berkata, ya, kepada pasukannya, adnuhu minni wa qarribu ashabahu. Ya, tolong dekatkan ya Abu Sufyan kepadaku. Ya. Kemudian ya, hadirkan sahabat-sahabatnya di belakang dia. Tsumma qala li turjumanihi, qul lahum anni sa'ilun an hadzal rajul. Fa in kadzabani fakadzibuhu. Kemudian Heraklius berkata, ya, kepada orang-orang Arab tadi, ya, katakan, aku akan bertanya kepada laki-laki ini. Yani siapa? Abu Sufyan. Aku akan bertanya kepada dia tentang sosok laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Dan kalian tahu tentang kondisi di sana. Maka kalau seandainya Abu Sufyan ia berdusta, tolong katakan dia dusta. Ya. Kalau jujur, katakan dia jujur. Ya. Kata Abu Sufyan, fa wallahi laulal haya min an ya'thiru alayya kadhiban lakadzabtu alaihi. Kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau seandainya bukan karena rasa malu, ya, nanti kaumku menuduh aku berdusta, maka di saat itu aku sangat ingin berdusta, ya, atas nama Muhammad. Ya. Kalau bukan karena rasa malu, nanti kebohonganku dibongkar di hadapan Raja Romawi itu, maka di hari itu aku sangat ingin berdusta atas nama Muhammad. Yani mengabarkan kabar yang tidak sesuai dengan fakta. Ya. Namun Abu Sufyan berbicara apa adanya. Ya, menjelaskan tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kana awal ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Kemudian Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, yang pertama dia tanyakan, bagaimana nasab laki-laki tersebut di tengah kalian? Bagaimana nasab Muhammad itu? Ya, qultu huwa fina dzu nasab. Dia adalah sosok yang memiliki nasab yang terbaik di antara kami. Muhammad bukan orang sembarangan. Secara nasab, Muhammad adalah orang yang terbaik nasabnya di kalangan bangsa Arab. Qala fahal qala hadzal qaula ahadun minkum qattu qabla. Kemudian Heraklius bertanya lagi kepada Abu Sufyan, ya, apakah ada orang sebelum Muhammad di antara kaumnya yang pernah mengklaim sebagai seorang nabi sebelum dia? Ada? Kata Abu Sufyan, lah, tidak ada. Tidak ada di kalangan bangsa Arab. Ya, sebelum Muhammad ada orang yang mengklaim sebagai seorang nabi. Qala fahal kana min abaihi min malik. Kemudian kata Heraklius, pertanyaan yang ketiga, apakah di antara orang tuanya, di antara nenek moyangnya, ada yang pernah menjadi raja? Bapaknya, kakeknya, buyutnya, ada yang pernah jadi raja? Kata Abu Sufyan, qultulah. Ya, tidak. Tidak ada yang pernah menjadi raja. Ya, manusia biasa. Ya, bukan raja. Qala, kemudian pertanyaan yang keempat, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhu. Apakah kalangan bangsawan, apakah orang-orang yang kuat yang ikut Muhammad atau orang-orang lemah yang menerima agamanya? Kata Abu Sufyan, faqultu bal du'afa'uhum. Ya, yang ikut Muhammad bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang berpangkat, tidak. Tapi yang ikut agama Muhammad adalah orang-orang lemah di antara kami.
Ya, orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Qala, kemudian pertanyaan kelima kata Heraklius, ayaziduna am yanqusun? Ya, semakin bertambah hari dakwah, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, qultu bal yazidun. Semakin bertambah hari, semakin bertambah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Pertanyaan keenam. Apakah ada di antara pengikut Muhammad itu yang murtad dari agamanya, ya, karena kebencian terhadap agama yang dia bawa setelah dia masuk Islam? Qultulah. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Menunjukkan betapa kuatnya iman para sahabat. Ya, meskipun dalam kondisi tertekan, mereka tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sahabat yang murtad dari Islam di waktu itu. Ya, qala fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqulu ma qala? Pertanyaan ketujuh. Apakah kalian pernah mendapati Muhammad berdusta sebelum dia mendakwahkan apa yang dia dakwahkan? Apakah kalian mendapati bahwasanya Muhammad itu pendusta? Kata Abu Sufyan, qultulah, tidak. Dia orang yang amanah, tidak pernah berdusta sebelumnya. Qala fahal yaghdir? Pertanyaan ke-8, apakah dia orang, ya, yang pernah mengingkari janjinya? Ya, orang yang pernah berkhianat? Qultulah. Kata Abu Sufyan, tidak. Muhammad adalah sosok yang tidak pernah ingkar janji, yang senantiasa menjaga amanahnya, bukan orang yang khianat. Kata Abu Sufyan, wa nahnu minhu fi muddah la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Padahal di saat itu, ya, kami tidak pernah tahu apa yang dikerjakan oleh Muhammad. Kalau Muhammad berdusta mungkin, saya nggak tahu. Ya. Namun kata Abu Sufyan, walam tumkinni kalimah udkhil fiha syai'an ghaira hadhil kalimah. Namun di hari itu, ya, subhanallah, aku tidak mampu berucap kecuali perkara-perkara yang baik tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Heraklius, fahal qataltumuhu? Apakah kalian memerangi Nabi itu? Kata Abu Sufyan, qultu na'am. Iya, kami perangi dia. Kami perangi agamanya. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu? Pertanyaannya, ya, bagaimana kondisi peperangan kalian bersama sang Nabi itu? Apakah kalian menang atau dia yang menang? Kata Abu Sufyan, qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal. Yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan di antara kita saling bergantian. Ya, terkadang dia menang, terkadang kita yang menang. Di perang Badar siapa yang menang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setahun berikutnya di perang Uhud siapa yang menang? Kaum musyrikin. Ya, maka peperangan di antara kami ini bergantian. Terkadang mereka menang, terkadang kami yang menang. Ya. Qala bimadza ya'murukum? Kemudian kata Heraklius, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Apa yang dia dakwahkan kepada kalian? Qultu yaqulu u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum. Yang dia dakwahkan adalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Jauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya, yang ada pada nenek moyang kalian. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu inti dakwah semua nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam mendakwahkan umatnya kepada tauhid, maka semua nabi dan rasul pun inti dakwahnya tauhidullah azza wajalla. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kepada kaumnya, melainkan inti dakwahnya adalah menyeru manusia kepada tauhid la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun."
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut ya untuk mendakwahkan umat manusia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kata para ulama ya, inti dakwah para nabi dan rasul itu satu. Meskipun syariat mereka berbeda-beda, namun inti agama mereka satu, yakni menyeru manusia untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Sufyan, dakwah sang nabi itu ya menyeru kami untuk beribadah semata-mata hanya karena Allah, hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bis-shalah, dia memerintahkan kami untuk salat, wasidqi, memerintahkan untuk berbuat jujur, wal afaf, menjaga kehormatan, wasilah, dan memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Itu dakwah sang nabi tersebut. Faqala liturjuman, qul lahu. Kemudian Heraklius ya menyampaikan ilmu yang dia tahu tentang sosok Muhammad tersebut. Nah, ini di antara dalil jamaah. Di antara dalil bahwasanya pembesar-pembesar ahli kitab, ya, pendeta-pendeta ahli kitab, mereka tahu tentang kebenaran sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah kabarkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'u. Mereka mengetahui sosok Muhammad itu secara detail sebagaimana mereka tahu kondisi anak-anak mereka. Lihat, ya, tatkala Heraklius diberikan gambaran Muhammad oleh Abu Sufyan, bagaimana dakwahnya, bagaimana nasabnya, bagaimana kondisi dakwah Nabi tersebut, siapa pengikutnya, dia tahu persis bahwasanya memang inilah sosok Nabi akhir zaman yang dikabarkan dalam kitab-kitab suci mereka, dalam Taurat dan dalam Injil mereka. Memang itu tidak syak lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Heraklius, ya, memanggil penerjemah, ya, qul lahu, wahai penerjemah, kabarkan kepada dia, kepada pembesar orang Arab ini, kepada Abu Sufyan ini, katakan kepada dia, sa'altuka an nasabihi, aku bertanya kepada engkau tentang nasab sang nabi tersebut. Fadzakarta annahu fikum dzu nasab, maka engkau katakan bahwasanya sang nabi itu adalah orang yang memiliki nasab terbaik. Engkau katakan dengan jujur bahwasanya laki-laki tersebut orang yang memiliki nasab yang baik. Fakadzalika rusul tub'atu fi nasabi qaumiha. Kata Heraklius, demikianlah para rasul. Ya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari orang yang paling baik nasabnya di antara kaumnya. Ini ilmu jamaah. Bahwasanya Heraklius tahu tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus kepada kaumnya melainkan dari manusia pilihan yang terbaik nasabnya di antara kaum tersebut. Kemudian kata Heraklius, wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaula qablahu qad. Kemudian aku tanya kepada engkau, apakah ada seseorang yang sebelum laki-laki tersebut, sebelum nabi tersebut, yang pernah mendakwahkan nabi sebelum dia? Ada apa tidak? Ya, fadzakarta Allah. Engkau katakan tidak ada di antara kaumnya yang pernah mengaku sebagai nabi sebelum dia. Ya, qultu falau kana ahad qala hadzal qaul qablahu la qultu rajulun ya'ti biqaulin qila qablahu. Kalau seandainya sudah ada sebelum Muhammad orang yang mengklaim sebagai seorang nabi, saya katakan dia hanya membeo. Dia hanya ikut orang sebelumnya. Ya, yang mengaku sebagai nabi. Namun engkau katakan tidak ada. Ya, tidak ada orang yang mengklaim sebagai seorang nabi sebelum Muhammad ini. Kemudian wasa'altuka hal kana fi abaihi min malik. Aku tanya kepada engkau di kali yang ketiga, ya,
apakah ada di antara orang tuanya, di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja? Ya. Fadzakarta an la, engkau katakan tidak ada raja di kalangan orang tuanya. Falau kana min abaihi min malik laqultu rajulun yatlubu mulka abihi. Kalau seandainya ternyata ada raja, ya, di kalangan orang tuanya, ya, aku katakan dia hanya orang yang ingin mengembalikan kekuasaan orang tuanya, ya, mencari kerajaan, ya, yang dimiliki oleh pendahulunya. Namun tidak ada, ya, di kalangan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi raja sebelumnya. Kemudian wasa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqal fadzakarta an la. Kemudian aku tanya lagi kepada engkau, apakah kalian, ya, pernah menuduh dia berdusta sebelum dia mendakwahkan apa yang dia dakwahkan? Engkau jawab tidak. Ya, Muhammad tidak pernah berdusta sebelumnya. Qultu lam yakun liyadharal kadhiba 'alan nas wa yakdzib 'ala Allah. Maka aku katakan, kata Heraklius, kalau seandainya dia tidak berani berdusta, ya, di hadapan manusia, maka dia lebih tidak berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tazkiyah semua dari Heraklius kepada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasa'altuka asyrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum. Aku tanya kepada engkau, apakah orang-orang mulia, orang-orang besar, orang-orang yang berpangkat yang mengikuti ajaran Nabi tersebut, atau orang-orang lemah di antara kaumnya? Fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu. Engkau jawab yang mengikuti Nabi tersebut adalah orang-orang lemah di antara kaumnya. Kata Heraklius, ya, hakadha wahum atba'ur rusul. Mereka lah, ya, pengikut para nabi dan rasul. Yani mayoritas pengikut para nabi dan rasul itu dari kalangan orang-orang lemah. Ya, dari kalangan orang-orang lemah. Jadi memang kondisi seperti itu. Kalau seandainya saat ini yang mengikuti dakwah Muhammad adalah orang-orang lemah, berarti memang dia seorang rasul. Ya, karena ghalibnya, umumnya yang menjawab seruan para nabi dan rasul pertama kali adalah orang-orang lemah di antara kaumnya. Kemudian kata Abu Sufyan, wasa'altuka ayaziduna am yanqusun. Aku bertanya kepada engkau, apakah pengikutnya semakin hari semakin bertambah atau semakin berkurang? Fadzakarta ini annahum yazidun wa kadzalika amrul imani hatta yatimma. Dan engkau jawab bahwasanya pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Maka itulah perkara iman. Ya. Semakin bertambah hari, maka semakin bertambah kesempurnaan iman tersebut. Wasa'altuka ayartaddu ahadun sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi. Dan aku bertanya kepada engkau, apakah ada di antara pengikut sang nabi tersebut yang murtad, keluar dari agamanya, ya, karena benci dengan agama yang didakwahkannya setelah dia masuk Islam? Fadzakarta an, aku katakan tidak ada yang murtad keluar dari agamanya, ya. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Ya, demikianlah kondisi iman. Tatkala iman sudah menyatu dalam hati, maka dia tidak akan keluar dari hati tersebut. Wasa'altuka hal yaghdir fadzakarta an la. Dan aku tanya kepada engkau, apakah sang nabi tersebut pernah berkhianat? Fadzakarta an la, engkau katakan tidak pernah. Wa kadzalika rusul la taghdir. Demikian pula para nabi dan rasul, mereka tidak pernah berkhianat. Wa sa'altuka bimadza ya'murukum. Dan aku tanya kepada kamu, apa yang didakwahkan nabi tersebut? Apa yang dia perintahkan? Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa yanhaakum 'an ibadatil awthan
wa ya'murukum bis salati wasidqi wal 'afaf. Engkau jawab bahwasanya seruan sang nabi adalah mentauhidkan Allah, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, memerintahkan kepada salat, memerintahkan kepada kejujuran, memerintahkan kepada kemuliaan. Itulah dakwah para nabi dan rasul. Kemudian kata Heraklius, fa in kana ma taqulu haqqan, wahai Abu Sufyan, wahai bangsa Arab, jika sekiranya yang kamu sampaikan tentang sang nabi itu benar adanya, fasayamliku mawdi'a qadami hataini, maka pasti sosok laki-laki tersebut akan menguasai kerajaanku ini. Yani akan menguasai bumi Syam. Dan dia tahu persis, ya, bagaimana kondisi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Heraklius, kalau seandainya yang kau kabarkan tentang sosok Muhammad itu benar semuanya, maka pasti suatu saat, ya, dia akan menguasai kerajaan. Kemudian kata Heraklius, wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun walam akun adhunnu annahu minkum. Ya, dan saya sangat yakin, saya sangat mengetahui bahwasanya sosok sang nabi tersebut pasti keluar, pasti akan datang suatu saat. Namun saya tidak mengira bahwasanya sosok sang nabi tersebut muncul dari tengah-tengah kalian bangsa Arab. Falau anni a'lam anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu laghasaltu an qadamaihi. Kata Heraklius, kalau seandainya aku tahu, ya, aku memiliki jalan untuk bisa menemui sang nabi tersebut, maka aku akan menempuh segala cara untuk bisa menjumpai sang nabi tersebut. Ya. Dan kalau sekiranya sosok sang nabi tersebut ada di hadapanku, aku akan membasuh kedua kakinya, kata Heraklius. Ini di antara dalil jamaah yang Allah muliakan, bagaimana kemuliaan akhlak Nabi itu sudah tergambarkan, ya, dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Ya. Dan bagaimana orang-orang kufar Quraisy mereka mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini semua persaksian, ya, dari yakni musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan dan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Nabi yang mulia adalah sosok yang memiliki akhlak yang sangat tinggi. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, poin berikutnya, ya, kita ambil beberapa akhlak atau karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam nas-nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa contoh, ya, tentang beberapa karakter, beberapa akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari nas-nas Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara karakter atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Surat Al-Qalam
ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar di atas perangai yang agung, di atas akhlak yang agung, dan akhlak yang mulia. Para ulama menafsirkan ayat yang mulia ini dengan beberapa penafsir. Di antaranya penafsiran Habrul Ummah wa Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa makna Muhammad di atas perangai yang agung, di atas akhlak yang agung? Apa maknanya? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, makna wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yakni wa innaka la'ala ad-dinil 'adzim. Wa innaka la'ala ad-dinil 'adzim. Sesungguhnya engkau di atas agama yang sangat agung. Wa huwa dinul Islam, yakni agama Islam. Yang mana penafsiran ini menjelaskan bahwasannya agama yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya kembali kepada akhlak. Semuanya kembali kepada akhlak. Dan ini yang kita sampaikan di awal dari definisi akhlak secara khusus. Bahwasanya akhlak secara khusus itu mencakup ahkamus syara', mencakup hukum-hukum syariat. Maka agama secara keseluruhan adalah akhlak yang dipraktekkan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata sebagian ahli tafsir, yakni ala dinil 'adzim. Engkau di atas agama yang agung, yakni dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang kedua, makna wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Penafsiran sebagian ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan makna wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ay wa innaka la'ala adabil Quran. Engkau wahai Muhammad di atas adab-adab yang dituntunkan oleh Al-Quranul Karim. Engkau di atas adab, di atas perangai yang dituntunkan oleh Al-Quranul Karim. Ini akhlak yang mulia, kata Hasan Al-Basri, akhlak yang dituntunkan oleh Al-Quranul Karim. Dan beliau mengambil penafsiran ini dari riwayat Ummul Mukminin, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Tatkala Ummul Mukminin ditanya oleh seseorang tentang karakter dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, bagaimana karakter dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Akhlak Nabi, karakter Nabi adalah Al-Quranul Karim. Maknanya apa?
Maknanya kata para ulama, ya, bahwasanya apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlihatkan, ya, dalam akhlak-akhlak beliau merupakan praktek nyata dari bimbingan Al-Quran. Ya. Semua yang Nabi praktekkan tidak keluar dari Al-Quranul Karim. Maka yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan dalam kehidupan beliau, ya, adalah pengamalan petunjuk Al-Quranul Karim. Ya. Dan itu hakikat ilmu jemaah. Ya. Itu hakikat ilmu. Ya. Tatkala ilmu tersebut menjadi karakter, menjadi tabiat yang ada dalam diri seseorang. Ya. Makanya ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang nafi', ada ilmu yang ghairu nafi'. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Di antara poin yang menjadi pembeda antara ilmu yang nafi' dan tidak nafi' adalah praktek amaliyah. Ya, dari ilmu yang kita miliki. Kalau seseorang dia memiliki ilmu, tapi sifatnya hanya sebatas konten ilmu yang dia tahu, sebatas konten ilmu yang dia catat, sebatas konten ilmu yang dia hafalkan, ya, maka ilmu yang dia miliki belum tentu menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai kapan? Sampai mampu dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena inti ilmu itu bukan pada apa yang kita tahu, bukan pada apa yang kita hafalkan, tapi inti ilmu kata para ulama adalah khasyatullah azza wa jalla. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, al-ilmu khasyatullah. Inti ilmu adalah sejauh mana kita khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita, ya, bertanya kepada diri kita, sejauh mana kita belajar, ya, dan sejauh mana ilmu yang kita pelajari melahirkan sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, ya, yang bermanfaat akan menuntun seorang hamba kepada khasyatullah azza wa jalla. Ya. Semakin maksimal ilmu yang kita miliki, harusnya semakin maksimal takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang, ya, dalam nas Al-Qur'an Allah menggandengkan sifat tersebut. Ya. Allah gandengkan sifat ilmu dan sifat apa? Sifat khasyah. Ya. Allah gandengkan dalam satu nas Al-Qur'anul Karim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Semuanya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dari sini para ulama mengambil kaidah bahwasannya parameter ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan sifat khasyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu itu punya dua karakter. Ilmu itu punya dua karakter. Imam menjadi penolong bagi kita, imam menjadi penghujat. Yang menghujat kita di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Kata Nabi yang mulia, Al-Qur'an bisa menjadi penolong bagi engkau wahai mukmin. Bisa menjadi penyelamat bagi engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya bisa menjadi bumerang yang menghujat engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang membedakan antara ilmu yang menjadi penolong dan ilmu yang menjadi penghujat bagi seseorang? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi, yang membedakan antara ilmu yang menjadi penyelamat bagi seseorang, yang menjadi hujah bagi seorang hamba, dan ilmu yang menjadi bumerang adalah al-amaliyah. Ya. Praktek dari ilmu tersebut. Kalau seandainya seseorang dia berilmu dan dia berusaha mengamalkan ilmu yang dia miliki, insya Allah ilmunya menjadi penolong bagi dia. Namun tatkala kita belajar, tatkala kita duduk di majelis ilmu, hanya sebatas mencari konten ilmu, hanya sebatas memperbanyak catatan-catatan, hanya untuk memperbanyak wawasan, tanpa ada semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut, dikhawatirkan ilmu yang kita punya justru akan menjadi penghujat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahami jamaah yang Allah muliakan, pahami bahwasanya dinul Islam, agama Islam dibangun di atas dua pondasi. Agama Islam dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama pondasi ilmiah, yang kedua pondasi amaliyah. Ini dua pondasi yang ada dalam agama kita. Yang orang-orang beriman wajib beragama dibangun di atas dua pondasi tersebut. Yang pertama apa? Pondasi ilmiah. Apa makna pondasi ilmiah, jemaah? Makna pondasi ilmiah, yakni seorang hamba dalam beragama, maka wajib membangun agamanya di atas asas ilmu. Ya. Kita wajib membangun tata cara beragama kita, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah. Kita wajib membangun agama kita di atas asas ilmu, di atas fondasi ilmu. Ya. Maka hukum menuntut ilmu agama bagi seorang muslim, apa hukumnya, jemaah? Hukumnya wajib. Karena setiap kita wajib mendasari agama kita di atas asas ilmiah, di atas asas ilmu. Ya. Orang-orang beriman diperintahkan untuk belajar akidah yang sahihah, belajar ibadah yang sahihah, belajar muamalah yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini asas yang pertama dalam agama kita. Ya. Oleh karenanya, menuntut ilmu agama itu bagian dari al-jihad fi sabilillah. Kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa aqluhu." Kata Abu Darda, barang siapa yang mengira tatkala seseorang keluar dari rumahnya mencari taman-taman surga, mencari majelis-majelis ilmu, dia anggap bukan bagian dari jihad fisabilillah, berarti akalnya kurang, berarti pemahamannya kurang. Ya. Karena tatkala seseorang dia berusaha untuk memahami urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia di atas ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu, membahas ilmu, itu tidak ada sesuatu yang lebih utama darinya. Tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Ya. Bagi orang yang niatnya benar, dia belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang sekali lagi, di antara asas beragama seorang mukmin adalah asas ilmiah. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beragama di atas dasar ilmu. Makanya Allah mencela orang-orang yang yakni pakar, yang pandai dalam masalah ilmu dunia, namun dia acuh tak acuh dalam urusan agama.
Allah celah. Orang yang pandai dalam urusan ilmu agama, tapi tidak memberikan perhatian sama sekali untuk kebaikan ilmu agamanya. Ya, padahal yang menyelamatkan dia bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Yang menjadi sumber kebahagiaan seseorang adalah sejauh mana dia ma'rifatullah wa ma'rifatu ilmihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, dia menjadi sumber keselamatan kita, sumber kebahagiaan kita sejauh mana apa maknanya? Maknanya, ya, setelah seorang muslim berusaha untuk mempelajari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka jangan sampai terhenti hanya sebatas teori yang kita tahu. Ya, hendaknya ilmu tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Karena mengamalkan ilmu adalah kunci barakatul ilmi, kunci keberkahan ilmu. Mengamalkan ilmu adalah parameter ilmu yang kita miliki memang diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang talibul ilmi yang hakiki, seorang penuntut ilmu yang sejati, semangatnya bukan hanya semangat hadir di majelis ilmu. Ya, selesai kajian, kemudian ilmunya ditutup, di buku-buku catatannya tidak. Tapi bagaimana dia berusaha ilmu yang dia pelajari menjadi karakter yang tidak terpisahkan bagi dirinya. Dan itu ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang menjadi karakter, yang menjadi darah daging. Ya. Kemanapun kita pergi, maka ilmu bersama kita. Makanya kata para ulama, al-ilmu ma kana fi sudur wa laysa ma kana fi sudur. Hakikat ilmu yang sesungguhnya apa yang terpatri di dalam hati-hati kita, bukan apa yang tersimpan dalam buku-buku kita. Kalau seandainya ilmu kita hanya sebatas di buku, kalau bukunya hilang, ya ilmunya hilang. Kalau bukunya ketinggalan, ya ilmunya ketinggalan. Artinya nggak nempel, bukan karakter pada diri kita. Namun tatkala seseorang ilmunya tersimpan dalam hatinya, kemanapun dia pergi, maka akan tampak akar dari ilmu yang dia miliki. Ya. Maka seorang muslim, seorang muslimah wajib memahami bahwasanya di dalam beragama kita wajib membangun agama kita di atas dua fondasi. Fondasi ilmiah dan fondasi al-amaliyah. Dan itulah as-siratal mustaqim. Menggabungkan antara karakter ilmu dan amal, itulah jalan yang lurus, jamaah yang Allah muliakan. Ya. Yang senantiasa kita minta kepada Allah sehari semalam. Ini berapa kali jamaah? Berapa kali kita minta minimal? Berapa? 11. Hah? 15. 19. Minimal 17. Minimal. Ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang kita minta kepada Allah minimal sehari semalam 17 kali. Ya. Yang menjadi rukun salat, yang tidak sah salat seseorang melainkan dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Di surat Al-Fatihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul kitab, di surat Al-Fatihah.
Dan di antara ayat dalam surat Al-Fatihah adalah permohonan seorang hamba minta kepada Allah ditunjukkan kepada siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Di antara makna penafsiran jalan yang lurus kata para ulama, yakni jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal, itulah siratal mustaqim. Dan itu karakter ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, menyebutkan 3 kelompok dalam surah Al-Fatihah. Allah sebutkan 3 kelompok ya, yang berkaitan dengan masalah ilmu dan amal. Kelompok pertama adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya. Ini kelompok yang beruntung, kelompok yang selamat, yang berjalan di atas siratal mustaqim, yang mampu menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian setelahnya Allah sebutkan 2 kelompok yang memisahkan antara ilmu dan amal. Siapa mereka? Yang pertama, ghairil maghdubi alaihim. Ya, orang-orang yang Allah murkai. Jadi orang yang Allah murkai, kata para ulama, al-maghdub alaihim adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kelompok yang ketiga, waladhdallin. Orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Ad-dhalin, kata para ulama, orang yang beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Maka yang selamat adalah kelompok pertama yang menggabungkan 2 karakter agama, 2 fondasi agama, yakni fondasi ilmiah dan fondasi amaliyah. Oleh karena kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, hafizahullah ta'ala, seorang muslim tidak akan selamat dari penyakit tasyabbuh dengan orang-orang ahli kitab sampai dia mampu menggabungkan antara karakter ilmu dan amal. Ya. Kalau seandainya kita memisahkan antara ilmu dan amal, maka pasti kita terjatuh dalam penyakit tasyabbuh di ahli kitab. Ya. Kalau kita hanya punya ilmu tapi yang kita amalkan, maka akan terjatuh dalam penyakit tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Kalau seandainya kita beramal namun tidak dibangun di atas ilmu, maka kita akan terjatuh dalam tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Ya. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan itu karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dakwahkan di dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Jadi wallahu a'lam. Sebenarnya masih banyak poin yang belum kita bahas ya. Tapi karena sudah jam 11 lebih, anda rasa cukup untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit bisa menambah yakni khazanah ilmu kita, bisa menambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang menjadi penolong bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada waktu luang di pertemuan berikutnya kita bahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaah Allah muliakan, inti dari pembahasan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sampaikan di awal, agar kita semakin mencintai Nabi. Ya, semakin kita tahu tentang kemuliaan akhlak beliau, maka semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang jujur, bukan sekedar klaim di lisan, maka kecintaannya kepada Rasulullah akan dia praktekkan ya, dalam wujud berusaha untuk beritiba, mengikuti jalan
yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencintai beliau dan bisa menjadikan Nabi yang mulia sebagai teladan ya bagi kita semuanya dalam perkara-perkara agama, baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah ataupun dalam perkara muamalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap amal-amal sunnah yang kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kealpaan kita. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada hal-hal yang kurang dipahami jemaah, kita beri kesempatan untuk soal jawab 5 sampai 10 menit ya ketika kesempatan seputar pembahasan kita di pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, silakan. Baik secara langsung ataupun secara tertulis. Kalau buat yang ingin bertanya bisa jawab tulisan atau langsung. Tidak ada. Silakan. Baik. Nah, barakallah. Ikhwan fillah jazakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Artinya katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Jadi kalau seandainya kita mendahulukan cinta kita kepada perkara-perkara dunia, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada harta-harta kita, sampai menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Apa makna keputusan Allah di sini? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi taala alaih di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, dia menjelaskan makna hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang keputusan Allah kepada kalian
yakni intadhiru ma yahillu bikum min al-iqab. Ya. Alladzi la maradda lahu. Sampai datang hukuman iqab. Ya, sampai datang hukuman Allah menimpa kalian. Yang kalau seandainya hukuman tersebut telah turun, maka tidak ada seseorang pun yang bisa menolaknya. Ya. Di mana amrullah di sini al-azab wal iqab min Allah azza wa jalla. Ya. yakni adab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seseorang akibat dia lebih mengutamakan ya perkara-perkara dunia daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada yang lain? Barakallahu fiik. Yang pertama, ikhwani fillah azakumullah, dalam ini urusan apapun ya, maka hendaknya seorang mukmin berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam masalah nasihat ya, baik dalam masalah dakwah ataupun yang lainnya. Maka kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Bagaimana keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di antara akhlak yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang berusaha untuk menjadi sumber hidayah bagi orang lain. Ya. Kemudian kita jangan tergesa-gesa untuk menghukumi seseorang ya dengan sifat keras kepala ataupun yang lainnya ya. Padahal kita baru sekali dua kali memberikan nasihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwahi kaumnya. Berapa lama jemaah? Berapa lama? Alfasanatin illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50. Jadi 950 tahun lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti kesabaran para ulil azmi dalam berdakwah. Ya. Jadi kalau kita merasa ya, kok si fulan ngeyel, ya keras kepala, gak mau terima nasihat, maka jangan tergesa-gesa. Ya. Ingat kewajiban kita adalah al-irsyad wal bayan, membimbing dan menjelaskan ya kebaikan kepada saudara kita. Apalagi ya memang itu punya hubungan darah dengan kita. Ya. Maka hendaknya kita bersikap lemah lembut dan kita berusaha untuk bersabar. Bayangkan Nabi Nuh mendakwahkan kaumnya berapa? 950 tahun. Atau baru berapa hari? Sudah 900 tahun berdakwah? Kan belum. Ya mungkin harus sekali dua kali nasihat. Ya kalau belum terima, ya sabar. Ya. Sabar. Ya. Dan kita tidak perlu berkecil hati. Ya. Tatkala seorang muslim berusaha menyampaikan kebaikan, memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, ya, maka gak ada ini. Pihak yang kita nasihati terima nasihat kita atau tidak, maka pahala insya Allah tetap kita dapatkan. Ya. Tatkala kita sudah berusaha memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, ternyata ya orang yang kita nasihati nggak mau terima nasihat kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah berusaha berbuat baik. Ya. Karena kewajiban kita itu hanya memberikan nasihat. Kewajiban kita hanya membimbing, hanya menuntun. Ya. Urusan orang tersebut menerima atau tidak, kita nggak punya kekuatan di situ. Ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi yang mulia nggak punya hidayah taufik. Nabi pun sama. Nabi hanya punya kemampuan untuk membimbing dan mengarahkan. Adapun si fulan menerima Islam atau tidak, itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia di atas kekufuran, di atas agama ya bangsa Arab, tidak menerima Islam, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kita tahu Abu Thalib orang yang sangat berjasa terhadap Islam. Ya, secara umum yang sangat berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi ditekan oleh orang-orang Quraisy, maka yang melindungi beliau adalah Abu Thalib. Maka sampai akhir hayatnya Nabi berusaha untuk mengajak, menuntun tangannya agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di akhir hayat Abu Thalib, ya, Nabi sempat mendakwakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan kalimat tersebut aku bisa berhujjah menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun di saat yang sama, selain Nabi mengajak kalimat la ilaha illallah, ternyata ada pengkolan Quraisy yang membisikkan Abu Thalib untuk kekeh di atas agama nenek moyangnya. Akhirnya sampai akhir hayat Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dia akan di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mulai bersedih. Ya, sosok yang selama ini memperjuangkan beliau, melindungi beliau, menjaga beliau sampai akhir hayatnya meninggal di atas agama nenek moyangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berusaha menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menurunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Jadi hidayah taufik. Nabi nggak punya kemampuan untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Nggak punya. Karena itu urusan hati. Ya. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi dialah Allah yang berhak memberikan hidayah tersebut kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya, ya, kalau kita perhatikan sirah sebagian sahabat Nabi, seperti sirah Salman Al-Farisi, ya, yang sampai Allah pertemukan dengan Nabi. Padahal jaraknya sangat jauh dari Nabi. Awalnya tinggal di Persia, kemudian berpindah-pindah, ya, berpindah-pindah ke Syam, pindah ke Turki, sampai akhirnya ketemu di Madinah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengarahkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya bertemu dengan Nabi, masuk Islam. Berpindah-pindah agama dari Majusi Nasrani sampai masuk Islam. Padahal orang yang di samping Nabi, memperjuangkan dakwah Nabi, ya, menolong Nabi, menjaga Nabi, namun di akhir hayatnya apa? Wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia takdir jemaah. Dan itu yang namanya hidayah. Hidayah itu, ya, ini bukan karena nasab. Bukan karena nasab. Tapi hidayah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jadi kewajiban kita adalah terus berusaha memberikan nasihat kepada saudara kita tersebut, apabila kita tahu, ya, dia adalah orang terdekat kita, adik kita, atau kakak kita, ataupun yang lain. Ya. Itu hak saudara kita untuk kita ajak pada jalan kebaikan. Kemudian yang namanya jalan dakwah itu pasti ada ujian. Ya, nggak mungkin apa selamanya ini bertemu bunga semua selamanya manis, tidak. Tapi pasti ada ujian yang Allah berikan kepada kita untuk menguji sejauh mana ikhlas kita dalam berdakwah. Ya. Dan di antara bentuk ujiannya, ya, lihat bagaimana respon kita. Kalau kita berdakwah kemudian nasihat kita tidak diterima, kira-kira kita ngambek atau tidak? Kalau kita orangnya baperan, ngambekan, berarti ikhlasnya kurang. Ya. Kalau kita mudah tersinggung, ya, dalam menyampaikan jadi nasihat, baru sekali, dua kali berikan nasihat, kita langsung memvonis keras kepala, ya, kepala batu, kepala baja, dan yang lain. Ya, ya, maka sulit kita untuk berdakwah.
Yang namanya dakwah itu butuh kesabaran. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meniru dakwahnya ulul azmi atau kesabarannya ulul azmi. Ya. Bagaimana kita berusaha bersabar dan yakin. Tatkala kita berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, ya, dengan niat ikhlas, insya Allah tidak ada ruginya. Orang lain terima nasihat kita atau tidak, ya tetap dicatatkan sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita, wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Kewajiban engkau hanyalah menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya dengan cara yang terbaik. Yang kedua, tatkala kita dapatkan ya, ternyata sebagian ya, orang kok memang dia nasihat saya. Maka tanya kita koreksi diri. Ya. Ya mungkin keikhlasan kita kurang. Ya. Atau yang kedua, mungkin caranya kurang tepat. Caranya kurang bijak. Ya, tatkala kita menyampaikan nasihat, cara kita memberikan nasihat kurang bijak. Maka perbaiki cara tersebut. Ya. Karena seseorang itu difitrahkan oleh Allah untuk mencintai kebaikan orang lain. Ya. Mencintai ihsan orang lain. Makanya kita berusaha untuk memberikan kebaikan, memberikan nasihat dibangun di atas tata cara yang terbaik, ya. Sebagaimana yang Nabi SAW ya dicontohkan. Jadi bagaimana Nabi yang mulia tatkala jadi dakwah ke mana? Iya, mendakwakan orang-orang kufar Quraisy. Ya. Kemudian tatkala Nabi SAW dilempar batu oleh sebagian kaumnya sampai berdarah beliau, ya. Nabi yang mulia hanya berdoa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar, ya, bersabar. Jangan kita tergesa-gesa dalam memvonis seseorang. Kalau 1-2 kali belum diterima, mungkin yang ketiga kali. Ya. Kalau 9 kali belum diterima, mungkin kita 11 kali. Ya. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali yang punya hati itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah menggerakkan hati saudara kita untuk bisa merasakan manisnya hidayah, ya, bisa merasakan indahnya petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, jemaah? Sudah hampir masuk zuhur. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa-apa yang hak, semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang dari kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum